Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah kami dari tim 6 dengan anggota Mela Meliawati, Aulia Petrunida, Robiatul Adawiyah, Sulistiawati, saya sendiri Gemila Muhammad Haikal, serta Elma Fitria Nur Ali. Ada dua materi yang akan kami bahas. Yang pertama mengenai alternatif strategik, dan yang kedua mengenai implementasi keputusan strategik. Strategi. Alternatif strategik dikembangkan untuk menetapkan arah di mana sumber daya manusia dan material bisnis akan diterapkan untuk peluang yang lebih besar dalam mencapai tujuan yang dipilih. Strategi adalah konsep yang komprehensif, dan karena alasan ini sering digunakan dengan cara yang berbeda. Bagian 1. Mengenali strategi. Pembuatan strategi terlibat dengan identifikasi cara yang dapat dilakukan suatu organisasi untuk mencapai target kinerja, melemahkan pesaing, mencapai keunggulan kompetitif, dan memastikan kelangsungan hidup jangka panjang organisasi. Strategi bisnis suatu perusahaan. Dalam perusahaan yang terdiversifikasi, sebuah perusahaan yang memiliki lini bisnis berbeda di bawah satu payung, strategi dimulai pada 4 tingkatan. 4 tingkatan strategi yang dimaksud, yang pertama ada pada tingkat perusahaan, yang kedua ada di tingkat bisnis, yang ketiga ada di tingkat fungsional, dan yang terakhir ada di tingkat operasional. Bobot kriteria adalah skor yang diberikan pada setiap kriteria keputusan, sehingga dapat menggambarkan tinggi atau rendahnya kepentingan terhadap kriteria tersebut dalam langkah pengambilan keputusan. Kapan suatu strategi ditolak? Yang pertama, saat strategi yang dibuat tidak diolah secara kreatif. Yang kedua, saat strategi yang dibuat itu tidak diputuskan secara bersama, kurang interaktif. Yang ketiga, saat strategi yang dibuat itu tidak masuk akal. Rintangan dalam pengembangan pilihan. Adanya keraguan, adanya kekeliruan dalam memilih informasi, kurang waktu, informasi yang berlebih atau terlalu sedikit. Keunggulan komparatif atau yang disebut juga comparative advantage merupakan keunggulan yang muncul karena menghasilkan suatu barang atau jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Konsep tersebut penting untuk menjelaskan perdagangan internasional dan juga spesialisasi dalam produk. Tips membangun keunggulan kompetitif sebagai strategi bisnis. Yang pertama, kenali dan bangun daya inti. Yang kedua, bangun kemampuan operasional yang unik dan khusus. Yang ketiga adalah bangun norma perusahaan sesuai visi besar perusahaan itu sendiri. Yang keempat, miliki ragam pendekatan menghadapi perubahan eksternal. Dan yang kelima, kenali kompetisi inti agar efisien dan efektif. Implementasi keputusan strategis. Sebelum kita membahas mengenai implementasi keputusan strategis, kita perlu mengetahui perbedaan antara perumusan strategi dan implementasi strategi. Perumusan strategi menempatkan semua kekuatan pada tempatnya sebelum suatu tindakan terjadi. Sementara implementasi strategi berfokus pada pengelolaan pasukan tersebut selama eksekusi. Perumusan strategi adalah proses yang logis, sedangkan implementasi strategi adalah proses operasional. Implementasi ialah kegiatan yang dilakukan dengan merencanakan dan mengacu kepada aturan tertentu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Ada peralihan tanggung jawab, di mana fase implementasi strategi adalah fase peralihan tanggung jawab dari CEO kepada para manajer tingkat menengah, dan penerapan strategi membutuhkan peralihan tanggung jawab dari para penyusun strategi kepada para manajer divisional dan fungsional. Kebijakan implementasi.
Implementasi kebijakan merupakan aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahan yang sah dari suatu kebijakan, yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output dan outcomes bagi masyarakat. Skenario implementasi strategi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah pengangkatan direktur program. Yang kedua, siapa direktur program itu. Yang ketiga, analogi dengan arsitek. Lalu yang terakhir ada penyempurnaan organisasi. Direktur program sebagai fixer. Fixer adalah seseorang yang melakukan tugas untuk atau terampil dalam memecahkan masalah orang lain. Ada kriteria instruksi, itu ada nilai-nilai politik, nilai-nilai organisasi, nilai-nilai pribadi, nilai-nilai ideologis, dan nilai-nilai moral. Yang selanjutnya ada faktor-faktor perangsang motivasi, itu terbagi menjadi 2, yaitu perangsang positif dan perangsang negatif. Kalau untuk perangsang positif itu imbalan yang menyenangkan yang disediakan untuk pegawai yang berprestasi. Sedangkan untuk yang negatif, imbalan yang tidak menyenangkan merupakan hukuman bagi pegawai yang berbuat kesalahan atau tidak seperti yang diharapkan. Beberapa masalah dalam implementasi strategi. Yang pertama, strategi yang lemah. Kedua, pelatihan tidak efektif. Ketiga, kurangnya sumber daya. Keempat, kurangnya komunikasi. Menanggulangi berbagai masalah dalam implementasi strategi. Yang pertama, rencana strategis yang berlebihan atau tanpa makna. Solusinya, gunakan goal SMART untuk memastikan rencana strategis Anda bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan tepat waktu. Kerangka kerja ini akan memastikan rencana strategis Anda penuh makna dan dapat diimplementasikan. Yang kedua, implementasi tidak dapat diprediksi. Solusi, rencana strategis Anda harus meliputi goal, konsekuensi, dan persyaratan yang jelas yang mendorong implementasi aktual strategi. Semakin jelas dokumen, semakin mudah mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mewujudkan rencana. Ketiga, kurangnya komunikasi dan rasa memiliki. Tentukan secara jelas tanggung jawab setiap anggota tim dan delegasikan pekerjaan yang relevan. Ini memberi para anggota tim rasa memiliki atas hasil implementasi strategi. Pastikan rekan tim memiliki wewenang dan sumber daya untuk melaksanakan tugas mereka. Keempat, kurangnya akuntabilitas dan pemberdayaan. Jadwalkan tinjauan strategi rutin dan rapat tim untuk mendiskusikan progres setiap anggota tim, masalah yang timbul, dan perubahan strategi yang dapat berkontribusi pada kesuksesan implementasi. Lacak progres untuk memberi tim Anda rasa pencapaian ketika menyelesaikan goal lainnya yang mereka penuhi. Selama Anda memahami tantangannya, Anda dapat mengatasinya langsung dan menghindari hambatan yang tidak perlu. Kapan implementasi dianggap sukses? Seorang pengambil keputusan bisa menghasilkan keputusan yang bermutu bila dia mengetahui metode-metode pengambilan keputusan yang baik. Potensi pengambil keputusan dalam menghasilkan keputusan yang bermutu merupakan kualitas potensial dari keputusan. Birokrasi dan implementasi strategi. Birokrasi adalah orang yang bekerja di meja dengan aturan yang ketat. Pada awalnya, birokrasi merupakan lembaga yang dibentuk untuk para pejabat yang melayani raja atau penguasa, bukan untuk melayani kepentingan rakyat. Sedangkan implementasi strategi merupakan proses di mana manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam bentuk pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur. Adapun birokrasi dan pelayanan publik. Birokrasi adalah orang yang bekerja di meja dengan aturan yang ketat.
Pada awalnya, birokrasi merupakan lembaga yang dibentuk untuk para pejabat yang melayani raja atau penguasa, bukan untuk melayani kepentingan rakyat. Sedangkan pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Selanjutnya ada tipe-tipe perilaku birokrat. Apa itu perilaku birokrat? Dengan mengutip pendapat Chris Morstein, Bintoro Cokromijojo tahun 1984, mengemukakan bahwa birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintah modern untuk pelaksanaan berbagai tugas yang bersifat spesialisasi. Dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan. Terdapat 3 tipe birokrat, yaitu yang pertama operator, kedua manajer dan eksekutif, ketiga yang masing-masing mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Korelasi antara proses strategi dan implementasi strategi. Perusahaan strategi mengajukan usulan strategi yang Terima kasih semuanya. Sekian penjelasan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.